Segala penat sedih Jokowi langsung hilang setelah dengar Sedah Mirah bernyanyi. Masyarakat pasti sudah sering melihat keakraban Presiden Joko Widodo dengan cucu pertamanya Jan Etes Rina Rendra. Pasalnya, Presiden Jokowi beberapa kali memamerkan kebersamaannya dengan anak dari Gibran Raka Buming Raka dan Selvi Ananda itu. Bukan hanya di media sosial, dia juga pernah mengajak dan menemani Jan Etes ke mall atau pusat perbelanjaan untuk pergi ke arena bermain anak-anak. Beberapa waktu lalu Presiden Jokowi pun membagikan kebersamaannya bermain sepeda bersama Jan Etes di Istana Kepresidenan Yogyakarta. Namun, kali ini Jokowi mengunggah keakrabannya dengan sang cucu perempuan pertama, Sedah Mirah Nasution, yang berusia 3 tahun. Melalui sebuah video yang diunggah di akun Instagram @jokowi pada Sabtu 9 Oktober 2021, mantan Gubernur DKI Jakarta itu tampak sedang bersepeda bersama Sedah Mirah di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Presiden Jokowi memakai kaos dan celana putih, sedangkan Sedah mengenakan baju merah muda. Keduanya memakai sepeda masing-masing, namun tetap beriringan. Di sela-sela sepeda bersama, putri pertama pasangan Bobi Nasution dan Kahiyang Ayu ini membawakan lagu Hari Kemerdekaan ciptaan Hussein Mutahar yang selama ini dikenal sebagai salah satu lagu wajib nasional untuk peringati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Duduk di atas sepeda kecilnya, Sedah Mirah bernyanyi ditemani oleh Presiden Jokowi yang duduk di sampingnya. Meski dengan pengucapan cadel khas anak-anak, lirik lagu yang diciptakan pada tahun 1946 itu dinyanyikan dengan cukup lancar oleh Sedah Mirah. Presiden Jokowi pun mengacungkan 2 jempol untuk cucunya itu setelah berhasil menyanyikan satu lagu. Setelah itu, Sedah Mirah mengajak Presiden Jokowi kembali bersepeda. Selain lagu Hari Kemerdekaan, Sedah Mirah juga ternyata bisa menyanyikan lagu Pelangi ciptaan A.T. Mahmud dengan lancar. Tidak hanya itu, baru-baru ini Sedah Mirah juga sempat menjadi sorotan. Pasalnya, cucu Presiden Joko Widodo tersebut menulis surat untuk sang ibu Kahiyang Ayu. Meski baru berusia 3 tahun, cucu Presiden Jokowi itu sudah bisa mengekspresikan perasaannya. Surat buatan Sedah Mirah tersebut kemudian difoto dan dibagikan Kahiyang Ayu di media sosial Instagramnya. Surat tersebut terlihat ditulis di sebuah kertas kecil berwarna hijau. Sedah Mirah kemudian mengucapkan rasa cintanya kepada Kahiyang Ayu. I love you mama, tulis Sedah Mirah di kertas tersebut. Kakak Kaisang Pangarep itu mengaku terharu menerima surat manis buatan Sedah Mirah tersebut. Di Provinsi Papua Barat memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan sebagai daerah produsen utama komoditas pertanian di Indonesia Timur. Di sini terdapat 11.000 hektar tanaman jagung. Mantap, Jokowi tanam jagung bersama masyarakat dan sebut Papua Barat sebagai produsen utama komoditas pertanian. Tanah Papua menyimpan banyak potensi, terutama di bidang pertanian. Bahkan, provinsi paling timur Indonesia ini bisa menjadi produsen utama untuk komoditas pertanian tersebut. Presiden Joko Widodo atau Jokowi melanjutkan perjalanan kunjungan kerja ke Provinsi Papua Barat dari Bandar Udara Mopah, Kabupaten Merauke pada Minggu 3 Oktober 2021. Dengan menggunakan pesawat Kepresidenan Indonesia 1, Presiden Jokowi beserta rombongan mendarat di Bandar Udara Internasional Domine Edward Osok, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Setibanya di Kota Sorong, Presiden Jokowi beserta rombongan langsung menuju hotel tempatnya bermalam guna melanjutkan kunjungan kerja keesokan harinya. Presiden Jokowi mengawali kunjungan kerjanya di Provinsi Papua Barat dengan berkunjung ke Kelurahan Klamesen, Kabupaten Sorong pada Senin 4 Oktober 2021. Di sana, Presiden Jokowi akan melakukan penanaman benih jagung. Setelahnya, Presiden Jokowi akan menuju Gedung Serbaguna Yonif Rider Khusus 762-VYS, Kecamatan Sorong Timur, Kota Sorong untuk meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi pelajar, masyarakat umum, dan lansia. Presiden Jokowi juga diagendakan memberikan pengarahan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkompimda seprovinsi Papua Barat yang akan digelar di kantor Wali Kota Sorong. Pada siang harinya, Presiden Jokowi dan rombongan terbatas akan menuju Bandar Udara Internasional Domine Edward Osok, Kota Sorong untuk kemudian lepas landas ke Jakarta. Turut mendampingi Presiden dalam kunjungan kerja kali ini adalah Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI M Tony Harjono. Selain itu turut pula Komandan Pas Pampres Majen TNI Tribudi Utomo, Deputi Bidang Koprotokol, Pers dan Media B. Mahmudin,
serta staf khusus Presiden Billy Mambrasar. Presiden Jokowi sebelumnya membuka pelaksanaan PON 20 di Jayapura, kemudian meresmikan PLBN Sota dan RSLB Murdani di Merauke. Dalam keterangan pers Presiden RI usai tinjau lokasi penanaman benih jagung di Kabupaten Sorong pada Senin 4 Oktober 2021, Presiden Jokowi menyampaikan, di Provinsi Papua Barat memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan sebagai daerah produsen utama komoditas pertanian di Indonesia Timur. Sebagaimana dilihat dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, dia juga mengatakan terdapat sekitar 11.000 hektar tanaman jagung di 10 provinsi serta 7 juta hektar untuk tanaman pangan dan hortikultura, sehingga ini lahan yang sangat luas. Namun demikian, Jokowi melihat lahan yang termanfaatkan maksimal hanya sekitar 33%. Karena itu dirinya sudah meminta kepada Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan untuk meningkatkan lagi produktivitas pertanian yang ada di Kabupaten Sorong dan juga seluruh wilayah di Papua Barat. Dia juga menjelaskan untuk meningkatkan kapasitas produksi, mengubah sistem tanam dari 1 kali setahun menjadi 2 kali setahun atau 3 kali setahun agar kebutuhan pangan di tanah Papua bisa disiapkan oleh Pulau Papua sendiri. Presiden Jokowi juga berharap dengan mulainya mengajak petani-petani milenial juga untuk diberikan kesempatan sebagai motor di sektor pertanian ini. Berdasarkan laporan dari Menteri Pertanian, hingga saat ini ada sekitar 800 petani sudah dilatih oleh Menteri Pertanian untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Pemerintah menargetkan kurang lebih 2.000-an petani untuk dilatih. Dia menuturkan, jika petani ini diberikan kepercayaan akan mampu menciptakan ketahanan pangan, utamanya di Provinsi Papua Barat dan nantinya di seluruh tanah air. Melihat penggunaan teknologi pertanian, kemudian juga akan diberikan akses untuk modal usaha juga irigasinya. Irigasi cacingnya juga akan diperbaiki oleh Kementerian Pertanian. Dan juga pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan teknologi pertanian akan diberikan. Hal tersebut akan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat, utamanya yang ditanam, yakni jagung, karena memang kebutuhan jagung, baik untuk pangan maupun untuk makanan ternak, memang masih memerlukan tambahan. Selain menanam benih jagung, Presiden Jokowi meninjau kegiatan vaksinasi COVID-19 di halaman kantor Bupati Kabupaten Merauke, Papua pada Minggu 3 Oktober 2021. Vaksinasi menyasar masyarakat dan para pelajar setempat. Presiden Jokowi melihat warga Papua khususnya Merauke menyambut baik kegiatan vaksinasi. Dia berharap vaksinasi dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dari penularan COVID-19. Kita patut bersyukur, alhamdulillah seluruh venue PON ke-20 Papua sudah selesai dan siap dimanfaatkan untuk mendukung suksesnya pelaksanaan PON yang baru pertama kali dilaksanakan di tanah Papua. Jokowi bertolak ke Papua, pembukaan PON 20 dan resmikan infrastruktur. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bertolak ke Provinsi Papua guna melakukan kunjungan kerja pada Jumat 1 Oktober 2021. Bersama rombongan terbatas, Presiden lepas landas dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta menggunakan pesawat Kepresidenan Indonesia 1 sekitar pukul 9.20 waktu Indonesia Barat. Melalui akun Instagramnya @jokowi pada hari Jumat, Jokowi mengatakan akan terbang ke Papua dan bermalam di Jayapura dan menyampaikan salam sampai bertemu besok di area pembukaan Pekan Olahraga Nasional 20. Setibanya di Bandar Udara Sentani, Kabupaten Jayapura, Presiden Jokowi langsung mengalungkan noken. Kepala negara juga disambut dengan tarian selamat datang khas Sentani dengan iringan tabuhan tifa. Jokowi dan rombongan akan langsung bermalam dan melanjutkan agenda kerja keesokan harinya. Turut menyambut kedatangan Presiden di Bandara Sentani di Pangkogap Wilhan 3, Legend TNI Jeffrey Apoli Rahawarin, Pangdam 17 Cendrawasih Majen TNI Ignatius Yogo Triyono, Kapolda Papua Irjen Pol Matius D. Fahiri, dan Pangko Opsau 3 Mazda TNI Samsul Rizal. Sedangkan Gubernur Papua Lukas NMB menyambut di hotel tempat Presiden bermalam. Adapun rombongan yang mendampingi Jokowi dalam penerbangan menuju Provinsi Papua antara lain Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono,
Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI Antoni Harjono, kemudian Komandan Pas Pampres Mejen TNI Tribudi Utomo, Deputi Bidang Protokol, Pres dan Media B. Mahmudin, serta staf khusus Presiden Billy Mambrasar. Dalam kunjungan kerja tersebut, Jokowi diagendakan untuk membuka Pekan Olahraga Nasional atau PON 20 hingga meresmikan sejumlah proyek infrastruktur. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD meninjau langsung kondisi Papua bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Hal ini dilakukan Mahfud guna memastikan pembukaan PON 20 dan Peparnas 16 berjalan lancar yang dijadwalkan dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dikutip dari siaran pers Stadion Lukas NMB di hari Jumat, Mahfud menjelaskan bahwa ia bersama Mendagri melakukan pengecekan terakhir dan melihat persiapan akhir yang dilakukan oleh panitia. Semua berjalan baik. Selain memastikan keamanan, Mahfud juga menyaksikan langsung gladi resik pembukaan PON 20 yang berjalan lancar. Informasi dari Pangdam dan Kapolda. Lanjut Mahfud, sejak tanggal 22 September sudah banyak kontingen yang mulai bertanding dan sejauh ini berjalan lancar. Mahfud memastikan dari sudut keamanan semuanya sudah diantisipasi secara berlapis, tapi penuh kedamaian, tidak menakutkan. Meski dipastikan aman, Mahfud tetap meminta semua aparat bekerja dengan maksimal. Tujuannya agar pembukaan PON yang akan dihadiri oleh Presiden Jokowi dapat berjalan lancar, aman, dan sesuai dengan protokol kesehatan. Setelah mengunjungi distrik AB Pura, Kota Jayapura untuk melakukan groundbreaking Papua Youth Creative Hub, selanjutnya Presiden Jokowi dijadwalkan akan memberikan pengarahan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda seprovinsi Papua yang akan digelar di kantor Gubernur Provinsi Papua. Malam harinya Presiden akan meresmikan pembukaan PON 20 Papua tahun 2021 yang dipusatkan di Stadion Lukas NMB, Kabupaten Jayapura. Menurut rencana, Jokowi akan kembali bermalam di Jayapura sebelum melanjutkan kegiatan kunjungan kerja pada Minggu besok. Presiden Jokowi telah tiba di Jayapura pada Jumat. Setibanya di sana, Presiden Jokowi membeli 2 buah tas noken, tas tradisional masyarakat Papua yang terbuat dari kulit kayu atau akar pepohonan. Lewat unggahan di Instagram resminya, Jokowi yang menceritakan pengalamannya dalam perjalanan menuju hotel di Jayapura. Pandangan Jokowi tertambat pada deretan tas rajutan warna-warni yang dijajarkan di pinggir jalan. Momen Jokowi membeli noken diunggah dalam video singkat di kanal YouTube Sekretariat Presiden. Dalam video tersebut, Jokowi tampak berbincang dengan ibu pedagang noken yang berada di Sentani, Jayapura. Perbincangan itu disaksikan masyarakat sekitar yang ramai menonton kedatangan Jokowi. Sedangkan dilansir dari okezone.com, acara pembukaan Pekan Olahraga Nasional atau PON 20 Papua 2021 akan digelar pada Sabtu 2 Oktober 2021 pukul 19 waktu Indonesia Timur dan jam 9 waktu Indonesia Barat. Pembukaan akan berlangsung di Stadion Lukas NMB. Upacara akan dilakukan dengan pertunjukan pembuka untuk menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo beserta rombongannya, lalu dilanjutkan dengan tarian Selamat Datang. Lagu Indonesia Raya akan dikumandangkan di sana sekitar pukul 19.33 waktu Indonesia Timur. Setelah itu diikuti dengan laporan Gubernur Papua selaku Ketua Umum PB PON 20 Papua, serta sambutan dari Ketua Umum KONI Pusat. Kemudian acara akan dilanjutkan dengan pengibaran bendera PON, lalu diteruskan dengan pembacaan janji atlet dan janji wasit. Sekitar pukul 19.48 waktu Indonesia Timur, Presiden Joko Widodo akan membuka PON 20 Papua secara resmi. Presiden akan memberikan sambutan untuk menyemangati para atlet yang berlaga. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan pertunjukan budaya. Penampilan kreatif itu akan berlangsung dari pukul 19.51 sampai 20.31 waktu Indonesia Timur. Acara terakhir akan ditutup dengan penyalaan countdown dan kembang api, lalu lagu tema PON 20 Papua juga akan dinyanyikan di ujung acara yang berakhir pada pukul 20.45 waktu Indonesia Tengah.